serta-merta meninggalkan kulit, karena kulit itu menjaga isi. Tanpa kulit, isi akan cepat rusak, hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kitab Mishkat Anwar. Mishkat Anwar diterjemahkan cahaya di atas cahaya, menafsirkan surah An-Nur ya, ayat 35, buku Al-Ghazali khusus. Dan ini menceritakan ringkasnya hijab-hijab manusia. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Nur langit dan bumi. Yang dimaksud dengan nur, kalau guru saya, mursyid saya yang di Padang, dia dapat ilham. Nur yang dimaksud itu bukanlah cahaya seperti yang kamu lihat ini. Nur yang dimaksud itu, ketika Allah menyebut nur, nur itu adalah pengetahuan yang dihunjam ke dalam hati. Karena nur itu sifatnya menerangi, menunjuki. Itu salah satu makna nur. Jadi Allah lah sumber pengetahuan, sumber cahaya, sumber yang menerangi seluruh langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu, nur Allah adalah seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, ada misbah, ada pelita lampu. Zaman dulu kan orang kalau buat batu atau apa, dinding rumahnya dari batu atau dari tanah, itu dilobangi dindingnya, tapi nggak tembus. Lubang itu, di dinding itu diletakkan pelita, letakkan api, tempat api, supaya cahayanya mantul ya. Jadi lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Misalnya ini, kalau lubang ini tapi nggak tembus, sana masih batu, kemudian kita letakkan pelita besar. Pelita itu dalam kaca, kemudian dilapisi kaca. Ibarat lampu inilah. Ini ada lampu kan, cuman dia keluar, ini ke dalam. Jadi lampu itu ada lampu, kemudian dilapisi dengan pelita kaca, seakan-akan seperti bintang yang bercahaya seperti mutiara. Nah, jadi seperti bintang bercahaya dia, Pak mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya pohon zaitun. Zaitun itu bisa dijadikan minyak yang menyalakan api, yang tumbuh tidak di sebelah timur dan juga tidak di sebelah barat. Nah, ini perumpamaan metafora. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tak disentuh api, walaupun tak ada api, minyaknya itu sudah kelihatan bercahaya. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan hijab cahaya, pengetahuan, kedekatan manusia kepada Allah. Maka istilah ma'rifat ini selalu dimunculkan cahaya di atas cahaya. Baik. Kemudian kita ringkas. Allah Subhanahu wa taala ya, satu waktu Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaihi. Tatkala Musa datang waktu miqatnya, waktu munajatnya di Bukit Tur Sina, di waktu itu Allah berkata-kata, berbincang dengan Nabi Musa. Rabbi, waktu itu Nabi Musa menyempatkan bermohon. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan. Arini, berikanlah aku kemampuan melihatmu, atau perlihatkanlah dirimu. Ya. Arini anzur ilaik. Tunjukkanlah dirimu ya Rabb.
pingin aku melihat engkau. Sebenarnya Nabi Musa mengatakan begini, salah satu faktornya adalah karena umat Nabi Musa itu nggak mau percaya kepada Allah kalau Allah nggak bisa dilihat. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hai Musa, kami tidak akan mau percaya kepada Tuhanmu sampai kami bisa melihat Tuhanmu pakai mata kepala kami. Jahir Tuhanmu nyata di dalam pandangan mata kami, baru kami mau nyembah Dia, baru kami mau ikut kamu. Kalau enggak ya udah kau pergi aja sendiri. Kira-kira begitulah Pak ya. Maka sewaktu Nabi Musa munajat, dia sempatkan anzur ilaih, aku dululah coba minta ke Allah supaya bisa lihat Allah. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Hai Musa, kau tidak akan mampu melihatku. Ya, tidak akan mampu melihat zatku. Walakin inzur ilal jabal. Tapi kalau kau mau coba lihat bukit di depanmu, Bukit Turzina. Fa in istaqarra makanahu. Kalau dia tetap istaqarra, dia tetap menetap makanahu pada makannya, pada tempatnya. Kalau dia masih tetap pada tempatnya makannya, fasaufa tarani, kau akan bisa melihat zatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka tatkala tajalli. Jadi dalam ilmu ma'rifat itu ada istilah tajalli. Maka ketika Allah mentajallikan, ingin menampakkan dirinya lil jabal, bagi bukit, ja'alahu dakka, maka bukit itu dia jadikan hancur berantakan. Ya. Dalam tafsir yang biasa kita pahami, gunung itu hancur lebur, benar-benar hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqam, Musa terpelanting langsung pingsan. Inilah yang sering dijadikan dalil bahwa manusia tidak bisa melihat Allah selama di bumi atau selama hidup di dunia. Tapi sebagian ulama tasawuf mengatakan, ada yang menafsirkan, tatkala Allah mentajallikan, menampakkan dirinya kepada Musa, maka bukit itu hilang dalam pandangannya. Ketika kita melihat Allah, kita hilang binasa. La ilaha illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kapan kita bisa melihat Allah? Dalam Al-Quran, dalam hadis disebut, kamu tidak akan bisa melihat Rabbmu, Tuhanmu, hatta tamutu, sampai kamu mati. Maka muncullah istilah mutu qabla an tamut. Maka Nabi Musa pada saat ini dia melihat Allah, maka tatkala Allah tajalli menampakkan dirinya jatnya kepada Musa, maka Musa itu pingsan, mati. Dalam kondisi mati pingsan itulah hilang dalam pandangannya bukit, maka dia lihatlah Allah Ta'ala. Ada yang menafsirkan gitu ya, ulama tasawuf. Nah, salah satu mursyid saya ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi yang dimaksud di situ binasanya, memang harus binasa dulu kita, baru kita bisa memandang Allah. Mati dulu kalau bahasa Nabi kan. Nah, maka orang tasawuf itu belajar mematikan diri. Mutu qabla antamu, belajar. Supaya apa? Supaya bisa menyaksikan Allah, supaya bisa ma'rifat, kenal dengan Allah. Ya. Falamma afaqa qala, maka tatkala Musa siuman, sadar dari pingsannya, sebagian ulama tafsir ilmu syariat mengatakan Musa dihidupkan kembali setelah matinya. Ya, mati dihidupkan kembali. Maka kita kalau sudah sampai kepada makom mati, nanti kita seperti memang mati beneran Pak, ruh kita itu. Maka pucat beneran, gitu kan, seperti mati. Kemudian ketika ruhnya dikembalikan, dia sadar, dia siuman, Subhanak, maha suci engkau ya Rabb, tubtu ilaih, aku bertobat kepadamu. Nah, ini terpecah ulama tafsir. Di dalam tafsir yang kita baca, termasuk tafsir Wahbah Juheli, tafsir klasik, ya, termasuk Tobari, ulama beda pendapat memahami ini. Sebagian mengatakan Musa merasa bersalah, minta Allah menunjukkan wajahnya, sehingga
dia bertobat. Karena nggak mungkin Allah menampakkan wajahnya. Nah, Fakhruddin Ar-Razi atau sebagian ulama tafsir lain mengatakan, karena mungkinlah Allah menampakkan wajahnya, makanya Nabi meminta itu. Gimana cara melihat Allah? Nah, jadi meminta untuk memandang Allah itu bukan dosa. Nah, kalau dosa, Musa tidak akan meminta untuk itu, karena tidak dosalah itu. Nah, ini ada perbedaan tafsir itu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama yang beriman kepada Allah. Nah, ini tafsirnya. Jadi ada sedikit perbedaan antara tafsir yang sering kita dengar dengan tafsir sebahagian mursyid yang mengatakan, ya karena mursyid ini kan pengalaman ruhaninya kan sudah sampai ke makom ma'rifat. Kalau pengalaman dia memandang Allah itu memang kita mati dulu, binasa dulu, baru kita terpandang sama Allah. Baru kita, dan yang memandangkan Allah kepada dirinya adalah, kepada diri kita adalah dirinya, bukan kita. Kita nggak bisa maksa-maksa mana Allah. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Ini kan bahasa Abu Bakar. Aku mengenal Allah, ya karena Allah. Aku mengenal Allah karena Allah yang mengenalkan dirinya kepadaku. Maka di dalam istilah tarekat, mursyid itu, ini perumpamaan saja ya. Mursyid itu hanya membawakan murid. Nah, dibawakannya ke pintu gerbang. Nah, ketika Allah katakan silakan masuk, buka gerbang, nah, baru bisa mandang Allah kita. Baru makrifat, kenal dengan Allah. Makrifatnya makrifat zat. Kalau tidak diizinkan masuk, tidak diperkenalkan Allah, ya tidak kenal walaupun dibawakan mursyid. Maka makrifat itu adalah anugerah yang paling besar, kata Imam Al-Ghazali, kata ulama-ulama sufi. Bapak kalau mau kaya, dari kecil kerja keras terus, pokoknya kerja keras. Walaupun berasal dari miskin, 30 tahun, 40 tahun pasti kaya. Coba aja kalau nggak percaya. 30-40 tahun, 5 bulan pasti kaya nanti. Tapi kalau bapak bekerja keras untuk ma'rifat kenal Allah, 100 tahun umurnya belum tentu dapat. Maka kata ulama, lebih susah untuk ma'rifat kepada Allah daripada jadi orang kaya. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang harus kita lalui. Ya, karena ini harus membersihkan dari pengaruh hawa nafsu, harus mengosongkan pikiran dari dunia, dari selain Allah. Itu paling berat, Pak. Ya, paling berat karena kita hidup di dunia. Nah, maka saking beratnya lah itu, para sufi, para salik itu kan dianjurkan tawajuh, melaji. Tawajuh itu kan tidak tiap waktu. Habis subuh, ini kalau di Basilan misalnya habis subuh tawajuh tuh. Hati dilatihkan Allah aja, minimal setengah jam, kadang 15 menit. Enggak ingat yang lain. Namanya latihan, tawajuh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis dikatakan, dikutip Imam Al-Ghazali, hijab Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memiliki 70 hijab cahaya dan kegelapan. Seandainya Allah membuka, menyingkap hijabnya, maka cahaya wajahnya, wajah Allah itu dihijab cahaya. Dalam hadis sahih waktu Nabi Mi'raj, ya salah satu sahabat Abu Dzar bertanya ke Nabi SAW, ya Rasul, apakah engkau melihat Allah? Kata Rasul, anna ra'aitu annahu nur. Ya. Kalau bahasa kita, aku melihat cahaya. Jadi cahaya itu hijab yang paling dekat dengan jannah. Tapi Allah itu bukan cahaya, bukan bentuk cahaya seperti ini, gitu ya. Maka cahaya wajahnya, ya cahaya nur wajahnya itu akan membakar semua yang memandangnya. Maka orang yang makrifat itu betul-betul terbakar, nggak bisa lagi ngomong apa-apa. Gitu kan? Akan membakar semua yang wajah yang memandangnya. Dalam hadis lain disebut
hijab Allah itu 700 lapis, riwayat lain disebut 70.000 hijab. Jadi beda-beda di sini. Tapi kata Al-Ghazali, kata-kata 70, 770.000 ini untuk menunjukkan hijab Allah itu tebalnya, jauhnya dari manusia. Bapak Ibu, hijab ini sebenarnya untuk kebaikan kehidupan manusia. Kita dihijab dari alam jin, gak bisa lihat jin, untuk kebaikan kita. Sebab kalau kita lihat jin, gitu lewat, ada jin, lewat lagi dikit, banyak kali jin. Nanti kita mau buang air kecil ke toilet, tiba-tiba ada jin, darah, kaget kita. Akhirnya kita sibuk. Jadi hijab itu adalah rahmat, ya. Termasuk hijab, di hijab Allah kita dari azab kubur. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, sekiranya kalian tidak wajib menguburkan mayat, niscaya kudoakan kepada Allah supaya kalian bisa mendengar azab kubur. Seluruh binatang bisa mendengar, seluruh makhluk Allah bisa mendengar azab kubur, kecuali jin dan manusia dihijab. Sebab kalau kita diperdengarkan Allah azab kubur, ya bayangkan saja, begitu kita bawa kuburan, tiba-tiba kita dengar di situ suara menjerit, wow, wow, orang diajak. Ya orang yang megang kubur, megang mayat tadi gimana? Ya, gemetaran kan? Akhirnya gemetaran, dibuang, gak jadi kuburin. Takut orang menguburkan mayat. Jadi kata Nabi, sekiranya kalian tidak diwajibkan menguburkan mayat, niscaya aku mohonkan kepada kalian supaya diperdengarkan azab kubur. Karena kita diperintahkan menguburkan mayat, maka kita dihijab. Sebab kalau nggak dihijab, nggak berani orang menguburkan mayat, Pak. Kiri kanan menjerit-jerit. Nah, itu ada saya kan. Nah, jadi hijab itu sebenarnya ada baiknya untuk kemaslahatan kita. Tapi untuk mengenal Allah, para ulama-ulama kita sejak Nabi, sahabat sampai tabi'in sampai sekarang, ulama mursyid, ya mereka terus membersihkan hati untuk membuka hijab hati ke Allahnya, bukan ke alam lainnya, gitu ya. Kalau alam lainnya terserah Allah saja. Hijab hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita runtun dia di dalam kitab ini, saya simpulkan intisarinya, hijab itu ada 3 bentuk. Pertama, hijab kegelapan murni, kata Al-Ghazali. Hijab gelap, hitam. Yang kedua, hijab gelap campur cahaya, remang-remang, abu-abu. Ada hijab cahaya murni. Ini harus kita lalui untuk menuju Allah, mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terhijab dari Allah, yang paling jauh dari Allah, yang paling gelap, yang pertama orang ateis. Enggak percaya dengan adanya Allah. Ini orang terhijab, Pak. Orang yang mengakui tak mengakui ada Allah, ini paling terhijab. Gelap, hatinya itu gelap sekali, gelap gulita. Dia hanya berakal saja, main akal. Tapi hatinya ruhaninya gelap. Dahriyun, orang yang mengatakan, ya, kalau dalam Al-Quran itu kan disebut bahasanya gini, orang Dahriyun itu, kamu kalau meninggal kemana? Ya kalau sudah meninggal, ya meninggal aja. Meninggal itu alam yang buat meninggal. Meninggal sudah selesai. Ya. Jadi kenapa bisa meninggal? Ya karena masa. Udah masanya tua, masa meninggal. Jadi mereka tidak mempercayai bahwa membuat meninggal itu Allah. Tidak mempercayai Allah. Mirip dengan ateis. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Nah ini dalil Qur'annya. Tidaklah ada yang menyuhlik kami, membinasakan kami, membuat kami mati kecuali masa. Kalau sudah masanya tua datang, ya meninggal. Ini Dahriyun, ya, tak mengakui kekuasaan Allah, tak kenal dengan Allah, tak percaya dengan Allah. Jadi orang
Lahir, anak lahir, tumbuh remaja, dewasa, tua, mati, itu alami saja, itu kena alam, bukan kena Allah. Ini dari real, Pak. Orang yang berkeyakinan seperti ini gila sekali hatinya, gak kenal, paling jauh dari Allah. Ya. Kemudian siapa lagi orang yang paling jauh dari Allah? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak memperhatikan ada makhluk-makhluk manusia yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ya kan? Maka orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, apa yang diinginkan, dihendaki hawa nafsunya, itulah yang dia ikuti. Mau mencuri, mau merampok, mau buat dosa besar, mau narkoba, pokoknya apa yang diminta disuruh hawa nafsunya, itulah yang diikuti. Kenapa? Karena hawa nafsunya itu dianggap Tuhan dia. Segala yang diinginkannya, diperintahkan hawa nafsunya, dipatuhinya. Maka maaf nih, orang yang suka narkoba, gak pernah sholat, gak pernah ke masjid. Kalau udah narkoba nanti kan suka zina lah itu. Ya. Akhirnya suka ngerampok. Penarkoba itu banyak yang suka ngerampok. Memalingi motor orang, ngambil mobil, ngerampok motor, begal. Begal itu kebanyakan orang narkoba. Itu orang yang seperti itu Tuhannya hawa nafsunya, Pak. Itulah orang yang paling jauh dari Allah Ta'ala. Ya. Tak kenal sama sekali sama Allah. Tutup hatinya. Nah, inilah kalau bahasa Quran itu lahum qulubul la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Punya mata tak melihat Allah, punya hati tak digunakan untuk memahami berpikir tentang Allah. Tak kenal sama Allah, tak kenal sama Tuhan, jauh dari Allah. Ulaika kal an'am. Orang seperti inilah yang disebut Allah binatang, seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena mereka manusia punya akal. Binatang aja nggak punya akal, bertasbih memuji Allah. Mereka nggak memuji Allah. Kucing walaupun nggak ikut aturan syariat, jumpa kucing betina langsung mereka berzina depan kita. Ya binatang, nggak ada dosanya, nggak ada akalnya, ya kan? Tapi kalau manusia seperti itu, wah itu luar biasa, lebih behat, lebih sesat dari binatang kan? Nah, ya orang-orang Barat juga begitu kan, jauh dari Allah. Nah, ini termasuk orang yang paling gelap, penuh kegelapan hatinya. Paling jauh terhijab dari Allah. Jadi mereka terhijab kegelapan murni, tak ada nur, tak ada pengetahuan. Walaupun pintar akalnya, tapi dia mentuhankan hawa nafsu. Gelap hatinya. Ya, hatinya yang gelap, bukan akalnya. Akalnya pintar juga. Yang kedua kata Al-Ghazali, ya, orang yang terhijab cahaya dan kegelapan ini nyampur. Ini nanti saya jelasin dikit ya. Nyampur dia antara cahaya gelap, siapa abu. Pertama mereka sudah memfungsikan akalnya dari indera mata. Wah dia lihat. Ya. Misalnya orang nyembah berhala. Udahlah, Tuhan nggak bisa dilihat. Kita buat aja di patung ini. Kita sembah-sembah sebagai perwakilan Tuhan katanya. Mewakili Tuhan. Jadi patung itu sama mereka, Pak, perwakilan Tuhan. Ketika orang kafir ditanya, kalian nyembah siapa? Percaya nggak kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi? Percaya. Kami nyembah berhala ini sebenarnya bukan nyembah berhala, nyembah Tuhan, tapi lewat berhala. Nah, itu bahasa orang kafir Quraisy kan gitu. Cuma kelompok sebelah membuat dalil Al-Quran ini sebagai haram berwasilah, haram
berdoa haram menyembah Allah lewat makhluk, disamakan dengan wasilah, maka mereka mengharamkan wasilah. Akibatnya, fatalnya, apa mungkin sama berhala dengan Nabi? Apa mungkin sama berhala dengan orang soleh? Tidak sama. Nah, akibatnya mereka melakukan kesalahan fatal dalam akidah. Kenapa? Karena mereka mengkiaskan, menganalogikan akidah pokok. Salah. Itu bab tata cara ibadah, bukan bab akidah. Tapi mereka bawa ke porsi akidah, lalu mereka gunakan kias. Kias dalam akidah tak boleh digunakan, apalagi akidah pokok. Maka dianggap mereka lah nanti tawasul itu syirik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah orang-orang kafir Quraisy menyembah Allah lewat berhala. Padahal orang yang berwasilah di tarikat itu tidak menyembah gurunya. Gurunya itu alat. Gurunya itu adalah alat bantu. Kalau bahasanya alat menyembah Allah, alat jahirnya, fasilitas jahirnya ada sejadah. Apakah kita nyembah sejadah? Padahal kita sujud di atas sejadah? Enggak, ini alat. Ya. Alat hadapan jihad kita menghadap Ka'bah. Apakah ketika kita salat menghadap Ka'bah nyembah Ka'bah? Bukan. Kita nyembah pemilik Ka'bah. Nah, maka kalau orang enggak paham nanti dianggap wasilah itu sesat, syirik. Guru itu bukan seperti berhala, bukan disembah. Guru itu sebagai rabitoh. Rabitoh itu alat ikat. Guru itu sudah kenal Allah, sudah dianggap ma'rifat, kenal sudah tingkat mursyid. Lalu kita menyatukan rasa kita dengan rasa mursyid, kita ikatkan rasa kita dengan rasa mursyid, barulah kita bermunajat ke Allah. Supaya apa? Supaya rasa pengetahuan ma'rifat mursyid itu bisa kita rasakan. Nah, kalau saya pahaminya gitu. Ya. Karena orang beriman ini kata Nabi kamasalil jasadil wahid. Orang beriman ini seperti satu jasad. Izastaka seperti satu jasad, satu badan. Izastaka apabila salah satu anggota tubuhnya luka, maka semuanya merasa sakit. Betul? Maka ketika kita melihat orang Palestina disiksa, orang beriman, kita sakit hati. Karena kita masuk ke dalam rasa mereka. Coba kita nggak usah pakai rasa, tutup aja, pakai akal aja, biarin aja lah hancur. Sama nafsu, mana ada rasa sakit? Tapi kalau kita pakai hati, pakai rasa, satukan rasa, kita menjerit. Saudara kita disiksa, mereka orang beriman. Nah, supaya bisa kita merasakan apa yang mereka rasakan, hubungkan rasa kita, pahami pakai hati. Orang kafir saja kalau dihubungkannya rasa kemanusiaannya nyatu, mereka mencela Israel. Orang kafir kalau dia pakai rasa kemanusiaannya, dia bela Palestina. Tapi kalau dia kafir atau orang beriman tapi tidak gunakan hati, rasa, nggak nyatu, nggak bisa merasain. Maka mursyid itu adalah kita nyatukan rasa ke dia, karena dia memiliki rasa ruh yang ma'rifat, kenal dengan Allah, supaya kita terbawa. Jadi dia rabitoh namanya. Rabitoh itu robato, alat ikat. Gitu nyatuin. Baru kita menghadap Allah. Dulu kan saya sebut, kalau kita mau jumpa Pak Jokowi misalnya presiden, kan kita nggak kenal. Di Medan ada wali kota Bobi, kita kenal, tetangga kita. Lewat Pak Bobi aja, biar kita ngikat ke dia aja, nyantol. Supaya gampang jumpa Pak Presiden. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena yang kenal Presiden, Bobi yang paling dekat. Maka kita cari orang yang paling dekat sama Allah. Siapa? Para nabi, para rasul, para wali. Carilah itu. Dekatilah itu. Gitu loh. Jadi tidak sama. Apakah berhala itu makhluk yang paling dekat sama Allah? Enggak. Berhala itu enggak kenal Allah. Kok disamakan berhala sama Nabi, sama orang soleh, sama para wali? Kan kiasnya namanya kias pasif. Analoginya pasif. Nah itu akidah dalam kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab yang menganggap syirik berwasilah dengan dalil tadi. Keliru.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang